Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Perkenalkan, nama saya Agustina Vindi Derosari. Saya mahasiswa semester 7 dari jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, pada kesempatan ini saya akan mereview buku yang ke-9 dengan judul Kesenjangan Informasi dan Ekonomi Pandemi COVID-19 yang dibuat oleh Joshua Gans. Baik, tugas ini merupakan tugas dari mata kuliah Perencanaan dan Kebijakan Sosial. Pada buku yang ke-9 ini menjelaskan bagaimana kesenjangan informasi dan ekonomi pandemi COVID-19. Yang pertama, buku ini menjelaskan tentang semua tentang informasi. Baik, ketika wabah COVID-19 melanda, aplikasi melonjak kembali ke nomor 1 di negara Cina, dan semuanya dilarang oleh negara itu. COVID-19 bukanlah virus yang mengakhiri spesies, tapi COVID-19 memang memiliki beberapa karakteristik yang akan digunakan di Pelutsin. Jika untuk menghancurkan kita semua, pemain yang tidak berpengalaman biasanya memilih penyakit yang sangat menular dan mematikan. Tapi itu bukanlah tindakan dari jalan yang terbaik. Pada buku ini juga dia menjelaskan, pertama, karena virus yang mematikan, ilmuwan manusia mulai bekerja ekstra keras untuk menghentikan wabah ini. Dengan menggabungkan prevalensinya, COVID-19 mendapat nilai tinggi karena dapat menyebar dengan cepat melalui populasi. Sementara itu, COVID-19 dapat jatuh ke tingkat ekonomi. COVID-19 juga dapat berpengaruh ke dalam dunia perekonomian dan dunia yang tidak terlihat sejak adanya COVID-19 yang membuat orang takut untuk keluar. Dalam hal ini, pandemi adalah bahwa yang pembicaraan dalam buku dan laporan medis mencoba untuk memperingatkan kita tentang selama bertahun-tahun itu adalah permainan yang nyata yang kemungkinan akan bertahan untuk beberapa waktu. Namun, COVID-19 adalah penyakit yang nyata yang disebabkan oleh virus corona dan SARS-CoV-2. Penyakit itu sendiri dapat menular ke orang-orang. Misalkan untuk saat ini, bahwa kita memiliki pengetahuan yang sempurna tentang apakah ada individu yang tertentu yang terinfeksi atau tidak. Pada buku ini juga memberikan gambaran bayangan virus yang sedemikian terrupa sehingga membuat orang sakit dan pilek, dan bahkan mereka yang terkena COVID gejalanya berupa pilek dan hidung mereka mengembang serta bermerah. Bagi mereka yang tidak aman, kita bisa mengisolasi mereka dengan cara isolasi mandiri agar mencegah penularan COVID-19 itu sendiri. Di dalam COVID-19 juga tidak hanya terjadi atau menyebabkan kesehatan saja, terganggu akan kesehatan saja, namun COVID-19 juga terganggu pada bidang ekonomi, di mana fase yang muncul bagi perekonomian selama pandemi. 4 fase itu diilustrasikan. Tujuan utamanya adalah mengurangi tingkat infeksi sehingga pandemi itu akan berakhir. Tetapi bagaimana ini dilakukan merupakan dampak yang berbeda pada kesehatan versus kekayaan. Bagaimana yang harus diprioritaskan adalah subjek. Mereka berpendapat bahwa wawasan epidemiologis lebih mengutamakan kesehatan daripada kekayaan, dan mereka mencoba mempelajari lebih lanjut tentang properti dan dampak COVID-19 tersebut.
fase yang menyebabkan pandemi di ekonomi, yaitu fase pertama dari ekonomi yang ditunjukkan adalah yang pertama, penahanan. Ini melibatkan 4 langkah. Yang pertama, seperti yang telah dicatat bahwa virus, wabah, dan potensi pandemi harus diidentifikasi sementara ini berlangsung dan terjadi dengan sendirinya tanpa henti. Kemudian mereka berdebat mengapa komunikasi sangat penting selama pandemi COVID ini. Jika COVID-19 berhasil ditanggulangi, fase selanjutnya adalah riset. Semuanya dan mulai dari awal. Di sini kita mulai menangani masalah informasi pandemi secara langsung dengan memperoleh informasi yang membantu untuk memprediksi individu mana yang mungkin terinfeksi dan dapat mengisolasi mereka dari orang lain sehingga tidak terjadi penularan ke orang-orang yang sehat begitu. Dalam ekonomi juga mereka menguji luasnya dan menentukan siapa yang aman untuk berinteraksi dengan orang lain. Pandemi adalah sebuah informasi. Jika kita tahu siapa yang terinfeksi, kita dapat mengisolasi mereka dan mencegah virus pandemi tersebut. Akhir dari pandemi adalah penemuan efek vaksin, menjalankannya atau menekankannya. Dalam menghadapi pandemi, pemerintah harus terlebih dahulu menahan wabah untuk kemudian menempatkan diri mereka dalam posisi untuk mengatur ulang dan melakukan kebijakan pemulihan seperti pengujian dan penelusuran dan inovasi dalam pencegahan dan pengobatan yang membawa krisis ke resolusi. Pada buku ini juga menjelaskan mengenai kesehatan dan kekayaan. Seperti yang kita ketahui, apa yang harus dilakukan untuk menghidupkan kembali perekonomian kita. Namun, kita tidak tahu bagaimana melakukannya dan membawa orang kembali ke kehidupan yang normal. Pada waktu normal, para ekonom melakukan perhitungan tanpa penyesalan secara alami. Mereka tanpa henti fokus pada fakta bahwa kita memiliki keterbatasan sumber daya dan hanya dapat melakukan begitu banyak. Jika kita mengarahkan menuju pengeluaran, katakanlah kesehatan masyarakat dapat mengorbankan sesuatu yang lainnya. Dengan demikian, tidak heran melihat beberapa ekonom mengingatkan orang tentang trade-off tersebut sehubung dengan pandemi COVID-19. Titik awal adalah untuk memahami bahwa pada titik tertentu hanya ada begitu banyak yang bisa dihasilkan. Secara garis besar, kita mau mendapatkan hasil kesehatan masyarakat yang lebih baik. Kita perlu mengambil sumber daya dari tempat lain. Namun dengan adanya COVID-19 ini, segala kegiatan ekonomi maupun komunikasi antara masyarakat diberhentikan atau terhenti dengan adanya COVID-19. Misalnya, Indonesia biasanya melakukan distribusi atau impor-ekspor dari negara luar, namun karena adanya PPKM atau pembatasan dalam melakukan penyaluran barang, maka segala kegiatan terhenti. Dan itu juga membawa kerugian atau membawa dampak terhadap devisa negara. Tidak hanya terhadap negara, namun ekonomi ini juga sangat berdampak besar terhadap perekonomian keluarga, di mana saat ini dengan adanya pandemi COVID-19, banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Gajinya dipotong atau pekerjaannya yang biasanya orang melakukan perjalanan keluar dan dengan perjalanan mereka mendapatkan upah tambahan, namun karena dengan adanya COVID-19 semuanya terhenti.
Dan itu juga terjadi di dalam dunia pasar, di mana biasanya pasar itu ramai dan orang berinteraksi dengan baik. Namun dengan adanya COVID semuanya dilarang dan dibatasi, sehingga jumlah pembeli atau permintaan masyarakat semakin menurun, sehingga banyak pedagang yang mengeluh bahwa barang-barangnya tidak laku atau habisnya dalam jangka waktu yang lama. Dengan cara ini, pada awal pandemi masyarakat menghadapi pilihan. Mereka mengarahkan kebijakan mereka untuk memprioritaskan kesehatan masyarakat, dan setidaknya sejauh itu berkaitan dengan bagaimana virus itu sendiri berdampak pada kesehatan, atau mereka dapat memprioritaskan promosi kegiatan ekonomi. Sekian video saya, terima kasih.